Selamat pagi, Pak Suwandi. Selamat pagi, Pak Suwandi. Pagi. Pak, terima kasih banyak, Pak. Sudah memberikan kesempatan, Pak, untuk bisa hadir di meeting Zoom hari ini, Pak. Izin teman-teman, Bapak-Bapak semua, bersyukur Pak Suwandi sudah bisa hadir dalam meeting Zoom kita hari ini. Izin saya perkenalkan dulu, Pak Suwandi ini adalah Ketua Umum APPI, tentu Bapak-Bapak semua sudah mengenalnya, ya, terutama untuk perusahaan pembiayaan ya. Beliau sudah menjabat 2 kali ya Pak, 2 periode. Ya, saat ini adalah 2019 sampai 2022. Pak Suwandi ini adalah Direktur Utama dari PT CSUL. Ya, tentu teman-teman sudah ada yang bergabung tadi juga Pak dari CSUL Pak, sudah 2 orang Pak. Beliau juga mengenyam pendidikan di San Francisco ya Pak, dan juga sebagai mendapat gelar MBA dari bidang keuangan dari Golden Gate University. Nah, izin Pak Suwandi, harapan sesuai dengan tema kita hari ini lebih kepada bagaimana nih kerja-kerja collection atau khususnya penanganan penagihan, baik pelaksanaan penagihan, pelaksanaan penarikan saat pandemi dan pasca pandemi nanti Pak Suwandi. Nah, mungkin ada 3 isu Pak Suwandi, 3 isu yang ingin kami dapatkan pencerahan dari Pak Suwandi selaku orang yang betul-betul nih kredibel di bidangnya, yaitu pertama mengenai, mungkin Pak Suwandi memang sudah sosialisasikan ya Pak berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Pak yang nomor 18 itu Pak. Nah, kita dalam Zoom meeting ini ingin mendapatkan informasi yang lebih komprehensif lagi dari Pak Suwandi. Lalu berkaitan dengan regulasi OJK ya Pak ya. Kita sih baru dapat dari FAQ-nya aja ya Pak, tanya jawab, belum dapat regulasi secara seperti peraturan bahwa teman-teman di lapangan itu tidak boleh melakukan penarikan Pak. Dan yang terakhir mungkin harapan nih Pak, khusus untuk yang ketiga itu Pak, mungkin harapan teman-teman pasca pandemi nanti Pak, bagaimana Pak, apakah ada peluang lagi untuk kita bisa melakukan penarikan seperti normalnya, seperti belum ada putusan MK, lalu adanya larangan OJK, lalu apakah ada regulasi juga nanti yang akan dikeluarkan oleh OJK, dan harapan ke depan sih APPI dan PPJP ini bisa bersinergitas Pak, ke depannya bisa bekerja sama untuk bantu kita sebagai supporting dari perusahaan pembiayaan Pak. Mungkin demikian, izin Pak Suwandi bisa memberikan pencerahan berkaitan dengan 3 isu tadi Pak. Oke, makasih Mas Rangga, Bang Iskandar yang telah menghubungi saya dan mengajak saya untuk berdiskusi bagaimana situasi keadaan perusahaan pembiayaan terkait dengan collection. Pertama-tama tentunya mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita semua, dan tentunya kita semua telah mendengar dan juga telah membaca di berbagai media apa yang terjadi pada pengumuman Ketua OJK pada tanggal 20 Maret dan 24 Maret oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam pengumuman yang disampaikan oleh OJK maupun pemerintah, tadi juga disampaikan ada isu yang mau didiskus terkait keputusan MK. Apa yang terjadi sebenarnya ini merupakan kejadian yang beruntun buat kita di industri perusahaan pembiayaan yang dikenal oleh masyarakat leasing ya. Nah, keputusan MK tentu juga buat saya itu suatu berita yang mengagetkan. Pada tanggal 6 Januari saya masih ingat, saya ditelepon oleh wartawan dari Bisnis Indonesia, apakah saya tahu ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Begitu
Mahkamah Konstitusi tersebut terkait uji Undang-Undang Fidusia nomor 42 tahun 99. Khususnya terkait pasal 15 ayat 2 mengenai hak eksekutorial yang dimana diperjelas oleh MK mengenai sesuatu yang harus dilakukan lebih jelas terhadap klausula wan prestasi, dan di mana pada saat debitur wan prestasi ada kata-kata sukarela. Ini merupakan suatu kata-kata yang sangat argumentatif dan sangat multitafsir, di mana sebenarnya menjelang amar putusan di halaman saya lupa, menjelang akhir tersebut, sebenarnya dijelaskan bahwa eksekusi tetap masih bisa dilakukan sepanjang ada bukti wan prestasi dan kita bisa meminta bantuan kepolisian. Ya. Nah, namun karena sudah berkembang di masyarakat bahwa eksekusi harus ada putusan pengadilan, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, baik dari Kementerian Hukum dan HAM telah memanggil pemutus daripada keputusan MK ini, yaitu Hakim Suhartoyo, salah satu anggota dari MK yang hadir di dalam penjelasannya. Memang kalau kita membaca secara perlahan ya, Bang Rangga, kan Bang Rangga saya lihat tadi SHMH, ya SHMH berarti Anda ahli hukum, ya. Kalau kita membaca apa yang menjadi pintu masuk keputusan MK, terjadinya suatu masalah di mana salah satu perusahaan leasing di bulan November 2018 diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memutus bahwa si perusahaan leasing tersebut salah dalam melakukan eksekusi di mana melanggar yang dalam tanda kutip hak asasi manusia. Seperti apa pelanggaran yang terjadi? Ada video yang dilakukan oleh debitur sebagai barang bukti yang disampaikan oleh pengacara daripada si penguji undang-undang, yaitu debitur itu sendiri. Di mana oleh kolektor, baik internal kolektor maupun profesional kolektor. Kita bahkan kalau di video jangan petenteng seolah-olah malah jagoan. Akhirnya ini malah memukul balik buat kami di industri, sehingga hakim merasa ini adanya suatu pelanggaran hak asasi manusia HAM. Ini merupakan pintu masuk daripada keputusan MK ini tersebut. Nah, siapa yang memutus Pengadilan Jakarta Selatan, dan keputusan tersebut adalah menghukum perusahaan pembiayaan tersebut atau leasing tersebut, berikut kolektornya, yang kebetulan ini tidak ada kaitannya dengan profesional kolektor ya. Karena yang melakukan eksekusinya, yang melakukan ini sendiri adalah katanya internal kolektor sendiri. Oke? Nah, si internal kolektor ini pun dihukum. Nama-namanya ada di keputusan MK, ada 2 orang, seingat saya, dihukum juga bersama-sama dengan perusahaan leasingnya. Bahkan OJK pun sebagai turut terduga. Padahal OJK tidak ikut-ikutan kan? Ya. Sebagai turut terduga di dalamnya TT, ya. Sementara OJK tidak pernah mendapatkan salinan keputusan daripada Pengadilan Jakarta Selatan. Perusahaan leasingnya pun tidak pernah menyampaikan karena dia beranggapan bahwa dari Pengadilan Jakarta Selatan yang akan mengirim langsung kepada OJK. Itu di bulan November 2018. Nah, nasi sudah menjadi bubur. Kenapa? Karena pada saat keputusan terjadi, si perusahaan leasing tersebut dihukum senilai kurang lebih 200 jutaan. Namun si hakimnya sendiri, ketua hakim atau kepala negeri Jakarta Selatan tersebut, kepala pengadilan tersebut, ketua pengadilan juga menghukum si debitur untuk tetap membayar kewajibannya. Senilai kurang lebih sama lah. Namun kedua-duanya mungkin
tidak melaksanakan keputusan tersebut. Kedua-duanya tidak melaksanakan keputusan tersebut. Kenapa? Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Atas proses naik banding ini di bulan Januari dieksekusi lagi kendaraan tersebut di mana dalam proses pengadilan. Di tengah jalan di stop dengan bantuan kepolisian bahwa keputusan Pengadilan Jakarta Selatan tidak ada hubungannya dengan eksekusi. Sementara hak eksekusi masih ada karena dia punya sertifikat fidusia kan, ya. Tidak peka dieksekusi dengan bantuan kepolisian, tentu si debitur merasa tidak berdaya, diserahkanlah mobil tersebut, silakan ambil, saya akan menguji undang-undang fidusia ini bahwa adanya tindakan kesewenangan. Ya. Kolektornya juga yang saya dengar katanya silakan aja diuji, kami tidak ada ini. Berjalan dengan waktu antara Januari 19 sampai dengan Desember 2019, memang Kumham diundang. Dihadirkanlah saksi dari Universitas Indonesia, akademisi, juga dihadirkan satu saksi ahli dari Kumham, yaitu dari yang membuat undang-undang fidusia. Apa yang disampaikan oleh kedua saksi ahli dari Kumham tidaklah cukup meyakinkan keputusan Hakim MK tanpa juga kita tidak dihadirkan sebagai saksi ahli. Itu sudah terjadi, nasi sudah jadi bubur. Sudah terjadi keluar sehingga multitafsir terjadi. Saya berupaya setelah itu menjelaskan kepada seluruh masyarakat, baik melalui universitas, memang di antara pengacara pun terjadi multitafsir, rekan-rekan. Di mana multitafsir yang terjadi adalah bahwa beberapa pengacara, beberapa profesor hukum perdata, hukum pidana, ada yang berselisih. Baik itu di Universitas Erlangga, Universitas Nasional, karena tidak mungkin orang pada saat sudah wan prestasi, pada saat kita mau eksekusi, harus sukarela. Kata sukarela itu tidak ada hubungannya dengan eksekusi. Karena eksekusi itu ada hak, karena dia tidak sukarela, maka kita eksekusi. Namun sekarang lebih diarahkan oleh siapapun yang berbuat nakal dan jahat, inginnya kalau mau eksekusi ada putusan pengadilan, gitu kan? Nah, proses ini, kawan-kawan, sebenarnya sedang berlangsung dan berlanjut. Kita sedang mau meminta bantuan dari beberapa universitas mengkaji keputusan MK tersebut, karena akademisi dari universitas ini pastinya akan kuat. Baik, kita juga sedang meminta sebenarnya bantuan dari Pak Hamdan Sulfa, mantan ketua MK. Karena keputusan ini sudah inkrah, ya. Mas Rangga kan tahu kalau sebagai sudah final dan binding. Betul, Pak. Jadinya perusahaan itu juga kadang-kadang suka aneh, yang sebagai pelakunya menyatakan ini tidak final dan binding, dan ini hanya berlaku untuk perusahaan pembiayaan ini. Ya, tapi sudahlah, kita nggak usah ngomongin siapa nih, ya pelakunya. Dan pada saat diundang, perlu diketahui, yang memutus salah satu anggota yang diundang, Pak Soehartoyo atau Hakim Agung Soehartoyo ini, dulu adalah Ketua Pengadilan Jakarta Selatan yang mengadili kasus ini. Oke? Baik, Pak. Nah, ada dia tahu ceritanya, dan inilah peran-peran dari rekan-rekan kolektor. Jadi bukan profektor lagi ya, saya jelaskan, tetapi tetap ini saya mengingat ada seluruh tenaga jasa penagih bahwa pertama bersikap arogan, jangan bersikap keras, karena rupanya selain yang ada tertulis di keputusan MK, Pak Hakim sendiri menyampaikan bahwa ada proses di antara collection tersebut, di mana kolektor dari perusahaan pembiayaan tersebut pernah datang ke rumahnya nasabah. Nasabah tidak membukakan pintu, itu kan biasa, benar nggak? Betul, Pak. Tapi digembok dari luar, Mas. Oleh gembok rantai, sehingga nasabah tidak bisa keluar.
Bayangkan, proses-proses intimidasi seperti ini, ayo, mari kita kurangi. Sejak kasus hak asasi manusia diangkat, HAM diangkat, mulailah ada kehati-hatian baik oleh aparat hukum. Nah, kenapa kita juga harus berhati-hati? Ya, jadi saya mau menceritakan hal-hal apa yang mungkin kurang dipahami dan belum pernah didengar. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang belum pernah didengar. Kami sudah melalui proses. Dan setelah itu OJK juga memeriksa perusahaan pembiayaan tersebut. Dalam pemeriksaannya, sedih saya mendengarnya bahwa perusahaan pembiayaan tersebut, internal kolektornya pun belum bersertifikasi. Padahal saya selaku ketua asosiasi, dan padahal POJK 29 tahun 2014, itu jelas seluruh tenaga jasa ahli penagih, baik internal maupun eksternal, harus bersertifikasi. Harus bersertifikasi. Nah, kenapa? Sebenarnya ini cikal bakalnya adalah untuk menghilangkan image negatif atau persepsi terhadap seorang kolektor, maka kita namakan jasa penagih. Yang selalu kita dipojokkan kalau namanya kolektor itu adalah preman, padahal yang preman kadang-kadang debiturnya. Betul, Saya Pak. sudah sering menyampaikan bahwa jasa penagih ini juga manusia yang bekerja sebenarnya dengan baik. Ada yang bekerja dengan baik, memang ada yang juga memang meresahkan masyarakat. Jujur ya, Mas Rangga, ada. Betul. Kenapa? Kenapa? Sudah berkoordinasi dengan polisi supaya sebenarnya membantu rekan-rekan supaya polisi memahami. Tetapi polisi pun juga sebenarnya saya baik dari Subdit Ranmor Polda Jakarta sampai Polda yang kami lakukan sosialisasi tentang eksekusi fidusia. Kami tidak murah untuk bersosialisasi itu karena harus keliling Indonesia. Ya. Nah, di dalam sosialisasi kami ada keluhan dari kepolisian. Keluhannya adalah di mana banyaknya para tenaga jasa penagih yang dalam tanda kutip dikenal dengan mata elang, yang ada di pojokan-pojokan lampu merah, belum mendapatkan kuasa, tetapi mempunyai data-data dari perusahaan pembiayaan. Buat perusahaan pembiayaan, jujur ngomong dalam hati kami masing-masing, ini sebenarnya baik. Tetapi tidak baik karena polisi mengatakan, kita tugas baik itu tenaga jasa penagih yang sudah diatur oleh POJK 29, bahwa perusahaan pembiayaan harus ada kerjasama dengan satu perusahaan, ya, dengan suatu perusahaan yang berbadan hukum. Di dalam perusahaan tersebut ada karyawan-karyawan perusahaan, yaitu karyawan jasa penagih yang bekerja di perusahaan tersebut dan bersertifikat. Bukan PT-nya yang bersertifikat, tetapi setiap insan pekerja jasa penagih harus bersertifikasi. Saya juga mendengar bahwa setelah ini kegaduhan terjadi, sedih juga saya mendengar bahwa adanya oknum-oknum perusahaan pembiayaan yang melakukan intimidasi kepada teman-teman yang mempunyai PT khusus untuk di bidang jasa penagih, tetapi manakala mau diberikan kuasa, katanya adanya perusahaan-perusahaan pembiayaan yang atau tenaga jasa kolektor atau head kolektor atau apapun namanya internal kolektor perusahaan pembiayaan yang memaksa mereka membuat PT juga sendiri, memaksa karyawan daripada PT jasa penagih tersebut malah bekerja untuk PT-nya tersebut. Nah, ini adalah jeruk makan jeruk. Maladministrasi. Maka oleh sebab itu, mari kita berbuka. Sebenarnya pertemuan ini saya menginginkan sebelum terjadinya pandemi corona. Saya sedang melakukan
identifikasi siapa-siapa saja PT-PT-nya, siapa-siapa saja karyawannya, nanti kita mau bicara dengan para direkturnya. Supaya kita juga mau bersih-bersih baik di dalam maupun di luar. Karena kalau kita bersih, Pak Rangga, Baik, Pak. kita bisa menunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar bekerja dengan keringat dan darah. Saya selalu mengatakan kepada jasa penagih, jangan resikokan nyawa hanya untuk sejumlah uang. Nyawa jauh lebih mahal. Ya, sekarang ini kita tahu bahwa penduduk atau masyarakat Indonesia brutal kalau di dalam keadaan fisikal, adu fisikal. Ini kita nggak mau, Pak. Ya, nah ini kita nggak mau terjadi. Nah, rekan-rekan juga saya mendapatkan pengalaman dan cerita dari polisi, di mana saya pernah menolong, tetapi tidak bisa menolong banyak. Di mana polisinya waktu itu adalah, saya lupa namanya siapa, Simanjuntak atau apa, saya lupa. Beliau sudah menjadi Kapolres di Goa, kalau nggak salah. Dulunya Kasat. Pasinto Silitonga, Pak. Pasinto Silitonga. Silitonga. Sekarang udah di Humas, Pak. Nah, Sinto Silitonga ini dulu pernah eksternal kolektor dari BCA Finance. Apa yang terjadi? Beliau di eksternal kolektor ditugaskan 1 orang untuk melakukan eksekusi. Namun beliau mengajak 3 orang yang tanpa surat kuasa, Pak Rangga. Baik, Pak. Pada saat kendaraan diberhentikan, dieksekusi orang, nah 3 orang ini dianggap sebagai pengeroyokan. Kita harus paham bahwa kalau memang tidak berani sendiri, ayolah bersama-sama diberikan kuasanya 4 orang. 1 persatu harus ada punya kuasa. Jangan perampasan dan pengeroyokan. Saya juga diajar oleh polisi, kalau mau melakukan eksekusi yang benar, pada saat debitur mungkin berhenti di tengah jalan dan diberhentikan, jangan juga kita merampas dan mengemudikan kendaraan tersebut, baik motor maupun, karena itu juga bisa dianggap perampasan. Kita duduk di sebelahnya, baik-baik ngomong, kalau tidak suka, bawa dia ke kantor polisi. Sekarang OJK akan sangat ketat dan akan memberikan peringatan keras. Karena OJK memang ada yang namanya divisi atau kamar perlindungan konsumen. Mungkin teman-teman bertanya, kok konsumen? Padahal dia yang hutang kok jadi konsumen? Padahal debitur, kan? Nah, balik lagi Mas Rangga, kalau bicara definisi konsumen, itu sudah ada di Undang-Undang OJK nomor 21 tahun 2011. Bahwa konsumen itu adalah orang yang membeli produk jasa keuangan dan atau memanfaatkan produk jasa keuangan. Nah, kebetulan ini kita kelewat di sini kata-kata definisi konsumen. Karena memang kalau orang beli premi asuransi, itu konsumen. Kalau orang beli premi asuransi jiwa, itu konsumen. Kalau orang beli saham, itu konsumen. Tapi kalau orang berhutang, bukan konsumen, debitur. Tetap menjadi undang-undang. Jadi kita harus paham itu. Setuju, Pak. Ya. Nah, ini cerita soal MK dan cerita soal sertifikasi itu dibuat untuk tujuannya bukan mau sesuatu itu malah menyulitkan, tetapi mau menyadarkan kepada teman-teman jasa penagih, ayo kita mulai berubah sikap menjadi orang yang lebih sopan, santun di dalam proses eksekusi. Kata santun nanti mungkin teman-teman bisa, Pak Suwandi mana ada kata santun lagi? Dah, debiturnya pakai celurit, debiturnya pakai parang. Mundur 1 langkah untuk menang ke depan. Jangan dihadapi orang yang lagi panas. Itu yang saya ingin sampaikan. Nah, situasi berlanjut rekan-rekan. Ya, jadi kalau udah tahu kasus MK, paling nggak sudah tahu nih ceritanya. Ya. Betul. Nah, kami sedang berjuang. Mudah-mudahan coronavirus ini selesai. Kami akan maju lagi untuk menyelesaikan. Karena sebenarnya Kumham sudah menyiapkan press release yang menyatakan tetap kita boleh eksekusi. Ada aturan-aturan mainnya, tetap harus sesuai. Dan Undang-Undang Fidusia sedang dilakukan perubahan oleh Kumham. Kami terlibat di dalam melakukan rumusan-rumusan, banyak akademisi, polisi, dan segalanya pun terlibat di dalamnya. Di dalam kita melakukan eksekusi, ada 4 kriteria. Debit
unitnya ada. Ini yang mungkin susah nih anak orangnya berkelit, unitnya sama debitur, bisa-bisa dia minta keputusan pengadilan. Ya, kita pun juga sedang bicara, kalau sampai ruwet-ruwetnya, bagaimana nih proses keputusan pengadilan? Kita udah Mahkamah Agung. Ya. Yang kedua adalah debitur ada, unit tidak ada. Polisi pasti bantu, karena kenapa? Kita lapor saja, unit ini sudah ada yang namanya di pihak ketiga. Ini melanggar pasal 36 karena proses yang namanya pengalihan. Pengalihan objek jaminan fungsi. Ya. Dan harus kasih tahu perusahaan pembiayaan sekarang juga saya udah kasih tahu ada biaya tambahan, yaitu itu harus. Ya, lebih baik kita sekarang berbagi daripada kita nggak dapat apa-apa, Mas Rangga. Betul, Pak. Yang ketiga adalah debitur tidak ada, unitnya ada. Berarti kan juga sudah di pihak orang lain. Betul, Pak. Yang keempat, kita tahu pekerjaan mata elang ini adalah mencari debitur sabu-sabu, 1 buta 1 buram. Debiturnya tidak ada, unitnya tidak ada. Ini sebenarnya membantu kita, bukan tidak membantu, tetapi ayo kita belajar. Belajar jangan keburu nafsu. Nafsunya dikurangi dulu. Begitu ngelihat kendaraan WO, begitu ngelihat kendaraan ini, belum ada surat kuasa, minta. Saya paham, saya juga dengar, saya sedih juga nih. Sekarang ini mulai berani nih. PPJPI atau siapapun juga. Telepon saya, Pak, saya juga mau baik, tapi saya minta surat kuasa 1,5 juta rupiah. 1 juta rupiah. Bicara jujur kepada saya, tulis surat kepada saya. Saya akan tegur kepada OJK, dan direksinya kalau bisa di fit proper ulang. Atau si kolektornya, oknumnya, kita bisa hukum. Kita lembaga, perusahaan yang benar-benar harus bermartabat. Kalau orang dalam kami diajak selalu berkolaborasi, akhirnya kawan-kawan rekan profesional kolektor juga ditekan. Ya, jangan terjadi. Akhirnya nggak akan selesai-selesai. Ya, nggak selesai-selesai urusannya, rekan-rekan nanti juga sulit, malah kalian. Jadi ini kita nggak mau. Ya, saya orang yang paling vokal, Pak. Ya, kalau bicara apa namanya pengalaman hidup, mungkin rekan-rekan kolektor belum pernah kena tembak. Saya udah pernah kena tembak di Amerika. Kaliber 22 pernah masuk nih ke dalam. Ya, jadi janganlah kalian meresikokan hidup Anda, jiwa Anda, bekerja, tetapi bukan dalam pekerjaan yang harus meresikokan jiwa. Ya, jadi saya ini orang yang mungkin vokal dan pernah ngalamin situasi yang parah pun pernah gitu loh. Jadi nggak mau saya begitu lagi gitu. Udahlah, waktu muda saya juga nggak lihat kalian ini muda-muda lagi gitu loh. Jiwa muda, jiwa panas tuh harus sudah hilang dari tubuh kita. Gunakanlah cara-cara profesional. Gunakanlah cara-cara, kalian kan orang yang berpendidikan. Saya selalu bicara sama OJK. Bapak-bapak di OJK, mesti tahu loh, para tenaga profesional jasa kolektor itu pimpinan-pimpinannya SH, MH, apa juga banyak itu. Mereka tuh kuat gitu loh. Mereka juga orang berpendidikan. Tetapi kenapa mereka mau masuk ke sini? Mereka banyak mau membantu teman-teman yang tidak punya kerjaan untuk punya kerjaan, tapi kita harus didik juga. Makalah harus bersertifikasi gitu, Pak Rangga. Betul, Pak. Setuju, Pak. Ya. Nah, ini kita berhenti di kasus MK dan cerita-cerita itu ya. Nanti betul, kita Pak. boleh diskusi ya masalah. Boleh, Pak. Lanjut, kita Pak. Masuk yang masalah FAQ OJK, Pak. Pelarangan penarikan. Dan ketua OJK coronavirus ini. Penarikan. Betul, ya? Pak. Saya coba share. Jadi pada waktu Bapak Presiden mengumumkan tentang dilarang eksekusi, ketua OJK dilarang eksekusi. Waduh, semua pimpinan-pimpinan daerah udah dia tutuplah itu semua daerah-daerahnya. Nggak boleh kita masuk. Jangankan kalian, kolektor kita pun nggak boleh masuk. Sampai-sampai kita juga berakal bahwa kalau kita menugaskan kolektor kita bukan dalam rangka eksekusi, bukan rangka menagih, tetapi kita bilang menjemput penagihan karena nasabah mau bayar, karena nasabah nggak berani keluar
dari rumah, kita mau jemput uang. Ya, ada hal-hal yang di mana kita juga berkomunikasi sama OJK dan kita minta sama OJK pada tanggal 6 April itu ada pengumuman dari OJK ya yang mengumumkan bahwa pada waktu itu kita juga berkomunikasi dengan OJK. Wah, ini bagaimana kalau kita nggak boleh eksekusi? Nanti maling-maling makin banyak di jalan gitu loh. Yang nggak mau kembalikan, utang nggak mau dibayar. Padahal kita tahu kalau namanya utang kan harus dibayar. Coba lihat kalau ada yang meninggal. Keluarganya selalu bilang, untuk agar almarhum atau almarhumah bisa jalan lancar ke surga, ada hutang tolong hubungi keluarga gitu kan? Betul, Pak. Nah, di dalam pengumuman OJK tersebut, OJK telah melakukan press release tanggal 6 April. Isi dari press release ini saya baca ya. Betul, Pak. Isi daripada press release itu salah satunya adalah penarikan kendaraan atau jaminan kredit bagi debitur yang sudah macet dan tidak mengajukan keringanan sebelum dampak coronavirus 19 dapat dilakukan sepanjang bank atau perusahaan leasing melakukannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi bukan tidak boleh, teman-teman. Ya, sudah dibantu dan sudah dikatakan boleh, tetapi tetap harus sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Nah, koridor hukum yang berlaku ini tentu menjadi argumentatif. Kenapa argumentatif? Disinilah seninya di dalam menagih. Seni di dalam menagih, Bapak, Ibu. Seni di dalam menagih ini adalah kalau sampai sulit sama sekali, ajak perusahaan pembiayaannya. Nah, teman-teman mungkin katanya sekarang perusahaan pembiayaan banyak yang sudah tidak mau dulu berhubungan dengan profesional kolektor. Karena takutnya pengumuman itu. Jadi jangan merasa bahwa hilang semua pekerjaan saya karena perusahaan pembiayaan pun takut. Kenapa takut? Buat teman-teman tahu, perusahaan pembiayaan sudah dikeraskan direkturnya. Kalau ada sesuatu yang membuat kericuhan atau apa, saya panggil, saya fit proper ulang, nggak dapat jabatan itu, bisa hilang jabatan kita sebagai direktur. Nah, tetapi saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, eksekusi masih bisa jalan. Nah, di sinilah teman-teman harus pintar-pintar. Kita nggak perlu jadi orang pintar, tapi harus pintar-pintar. Di Indonesia ini kata yang diulang lebih baik. Gado-gado lebih enak daripada gado. Lobby nggak enak, lobby-lobby lebih enak, Mas. Jadi kita harus pintar-pintar, ya. Kalau kita ini bekerja memang sudah ahlinya mengidentifikasikan mobil-mobil macet, mobil-mobil bermasalah, kalau ketemu di jalan, A1, ikuti. Jaga, minta teman siapa jaga, lapor ke perusahaan pembiayaannya, jadi informan dulu kan bisa. Minta sama perusahaan pembiayaannya, saya ketemukan begini-gini, ayo dong. Biaya saya kalau yang saya eksekusi sekian, tapi sekarang kita minta bantuan kepolisian aja. Nah, pasca virus corona ini selesai, saya di asosiasi akan berjuang dengan akademisi, dengan siapapun juga. Karena banyak yang pasti menolong kita. Nah, sekarang saja rekan-rekan semua, dealer sekarang udah mulai pada mati, bukan hanya kalian atau kita. Matinya kenapa? Jualan mobil juga udah pada nggak ada. Karena kenapa? Perusahaan leasing sekarang juga udah nggak punya uang untuk, atau nggak berani ngasih pinjaman. Betul. Nanti nih, saya khawatirnya apa? Bahwa kredit mobil motor udah jadi miliknya orang-orang, orang-orang kaya lagi kayak zaman dulu. Ya, kita nggak kasih lagi lah kredit. Ya udah, yang kaya aja yang bisa beli. Padahal kita hadir ini untuk menolong masyarakat. Saya selalu bilang kepada media, sekarang media pun saya sering marah-marah. Jangan kalian memojokkan, nanti kalian sebagai wartawan nggak bisa beli motor, saya bilang. Ya? Jadi kita harus sama-sama teman-teman semuanya. Tapi kita kompak, kita tunjukkan, kita adalah manusia bermartabat. Kita adalah manusia yang bukan sampah. Kita adalah yang menolong, kenapa kita jadi sampah? Kenapa jadi saya di pojok-pojokan? Wong kasih pinjam duit, yang dikasih pinjam duitnya lebih galak. Padahal yang galak itu hanya 3%. Gitu ya, Mas Rangga? Baik, Pak. Jadi kita boleh eksekusi.
Tetapi sekarang turun dulu. Sama bos, kita untung kita turun. Kalau nggak restruktur, kita juga susah. Restruktur kita susah. Ya sudah, kita tunjukin kita restruktur. Kalau kita susah, OJK nanti mesti tahu. Susahnya karena keputusan OJK kan. Betul. Di perusahaan pembiayaan, ya, jadi OJK paham bahwa ini sama-sama susah. OJK juga paham bahwa kalau ini harus direstruktur, perusahaan pembiayaan susah. Kita juga sudah minta tolong OJK. OJK luar biasa membantu kita, teman-teman. Jadi jangan melihat OJK itu sebagai yang menekan. OJK itu membantu kami semua. Hari-hari begini kita butuh OJK. Ya, tapi memang masyarakatnya jauh lebih menuntut. Masyarakatnya membentuk asosiasi. Ya, aneh-aneh keluar sekarang. Asosiasi bambu runcing. Nah, nggak peduli saya mau bambu runcing, mau apapun nggak peduli saya. Saya hanya berhubungan dengan debitur. Dulu-dulu kita nggak punya debitur yang namanya apa? Dulu-dulu kita nggak punya debitur ojek online, taksi online. Tiba-tiba kok ini semua jadi debitur taksi online. Begitu kita periksa, yang jadi debitur istrinya, bapaknya, kakaknya. Lah, dia nggak boleh minta restruktur. Jadi nggak semuanya kita bisa restrukturisasi. Jadi pekerjaan akan makin banyak sebenarnya. Saya yakin. Sekarang saja sudah 1,4 juta yang disetujui. Dan yakinlah teman-teman, setelah ini 1,4 juta itu pasti nggak bayar. Nanti ada juga banyak yang nggak bayar. Emang semuanya bakal bayar. Ya. Jadi, harapan saya teman-teman, pekerjaan masih ada. Sementara pekerjaan kita turun, jadi informan dulu aja. Ya, perusahaan pembiayaan, siapa yang nggak mau? Saya yakin perusahaan pembiayaan semua mau. Begitu dikasih tahu kendaraannya nih yang udah macet 6 bulan, 3 bulan ada di sana. Tinggal bagi-bagi rezeki dikit lah. Daripada hilang sama sekali nggak ketemu. Ya. Saya yakin direkturnya juga semuanya. Kalau misalnya ada yang nggak mau, kadang-kadang mungkin di bagian bawahnya ini, udah dikasih tahu, dia mau cari tahu sendiri, cari cuan sendiri. Hubungin saya, bilangin aja. Perusahaannya siapa, saya hubungin direksinya nanti. 24 jam saya bisa membantu teman-teman. Belum saya akhiri, torang bersaudara. Kita orang bersaudara. Pak Suwandi bukan halak kita ya, Pak? Halak kita saya. Halak kita. Marga Siahaan. Terima kasih, Pak. Ya, jadi saya pun juga sedang berjuang ke para pemimpin-pemimpin di daerah. Ya, para pemimpin-pemimpin di daerah sudah mulai banyak nih. Gubernur Riau sudah membantu. Salah satu anggota DPD Bali sudah membantu. Dan yang paling penting, teman-teman tahu bahwa para pimpinan-pimpinan OJK di daerah juga sangat-sangat bekerja sama dengan kami, memberikan namanya edukasi-edukasi. Karena saya kasihan loh teman-teman. Ya, banyak juga membentuk asosiasi. Dia lihat nih, waduh, di daerah saya ini mungkin bisa ada 100.000 nih. Ya, 100.000 orang, saya bilang saya sebagai ketua asosiasi yang mendemo-demo gitu, ayo kumpulin uang 1.000 perak satu orang, 100.000, 100 juta dia. Betul. Ditolong apa enggak? Belum tentu. Saya sering bilang, ya, ini ada Pak Lutfi Iqbal minta di-share, nanti Pak Lutfi Iqbal kalau minta di-share bahannya nanti, minta sama Pak Iskandar Uno. Nanti saya akan kirim ke Pak Iskandar, biar Pak Iskandar yang menyebarkan kepada rekan-rekan ya, yang tadi saya sampaikan. Baik, Pak. Ya, jadi perlu dipahami bahwa di dalam melakukan restrukturisasi, itu nggak bisa sama. Kenapa nggak bisa sama? Kalau debiturnya tinggal 3 bulan, cicilan motornya 500.000, ngapain minta mundur 6 bulan? Nggak punya uang, 500.000. Kalau jadi saya, 1,5 juta, saya datang ke perusahaan leasingnya. Boleh nggak saya bayar 10 kali 150.000 per bulan? Selesai lunas, nggak kena bunga lagi. Jangan minta-minta 6 bulan, nanti 6 bulan bunga berbunga. Enggak, jadi 1,5, jadi 2,5. Marah-marah pula nanti dia. Tapi kalau baru jalan 2 bulan cicilan, mau ngapain juga restruktur.
Kenapa? Kalau baru jalan 2 bulan, kalau saya nih kredit motor misalnya, dulu saya bayar DP 500, saya datang ke perusahaan leasing, saya serahin motornya, balikin duit 500, nanti kalau sudah COVID selesai, saya kredit lagi. Mau ngapain ikut-ikutan restruktur? Jadi macam-macam nih, orang nggak paham. Ya, jadi nggak bisa orang sama rata. Nah, ini kita lagi edukasi dan perlahan-lahan sudah mulai banyak. Ya, sudah mulai banyak yang berjalan. Jadi, OJK, saya selaku Asosiasi Perusahaan Pemain Indonesia sangat berterima kasih. Sangat-sangat cepat responnya, terutama teman-teman OJK yang di lapangan, teman-teman pengawas, ya, Pak Ketua, Kepala Eksekutif OJK untuk pembiayaan, yaitu Pak Riswinandi. Setiap hari, waktu awal-awal, setiap malam beliau telepon saya, ayo kita bekerja sama, berjibaku untuk bagaimana menjelaskan kepada rakyat Indonesia yang menafsirkan aneh-aneh. Ya, Bapak Presiden ngomong menunda cicilan itu bukan bebas cicilan. Waneh orang kita ini, kalau nggak bayar cicilan atau dikasih gratis enak. Ya bagaimana gratis pemerintah punya? Memang masa pemerintah membiayai semua orang? Betul. Yang mau nyicil siapa? Yang pakai kendaraannya siapa? Masa pemerintah disuruh bayar? Ya, kira-kira gitu Mas Rangga. Kalau mau diskusi silakan, monggo. Nggak ada waktu buat saya, terserah kalian mau sampai jam berapa. Siap, Pak Suwandi, siap. Terima kasih Pak Suwandi. Statement-statementnya sangat baik sekali. Banyak sekali informasi-informasi kami yang belum kami terima, terutama di perusahaan jasa penagih, Pak. Berkaitan dengan latar belakang tadi, latar belakang putusnya MK tadi, itu bagi kami juga jadi bercermin ya Pak. Jadi bercermin kita tidak boleh demikian, seperti tadi, pelantang-pelenteng tadi, seperti itu Pak. Jadi memang harapannya dengan diskusi ini kita dapat masukan banyak dari Pak Suwandi, terutama berkaitan dengan latar belakang ini. Nah, mungkin sebelumnya ada Pak Iskandar Uno, Pak, ketum kami, Pak Iskandar Uno ini, Ketum PPJPI. Silakan Pak Uno, sebentar. Silakan Pak Uno, Ketum kami PPJPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya sudah bisa bergabung dengan kami, memberikan pencerahan untuk teman-teman di sini. Untuk sesi ini sesi apa? Bertanya ya Pak ya? Mungkin statement Bapak dulu, silakan Pak. Selaku Ketua Umum PPJPI Pak. Saya mungkin bertanya dulu biar nanti sebentar sama-sama dengan Pak Suwandi di ini ya Pak ya. Baik. Ya, ini nih Pak, kami ini kan banyak masukan-masukan dari perusahaan-perusahaan jasa penagihan. Direktur-direkturnya banyak juga yang berkomunikasi dengan kami terkait dengan kesejahteraan, terus kemudian cara mereka berkomunikasi dengan internal dan lain sebagainya. Nah, ada satu hal yang kayaknya menjadi perhatian, yaitu tentang kontrak kerja, Pak. Kontrak kerja kita ini kan 1 tahun rata-rata ya, Pak ya. Berawal di Januari, berakhir di Desember. Atau berawal di Februari, berakhir di Maret tahun depannya. Nah, terkadang disinilah letak PPJPI untuk memikirkan kepentingan teman-teman direktur-direktur ini, bagaimana caranya mereka nanti ke depan itu mendapatkan kontrak yang agak panjang, sehingga mereka ini memiliki kekuatan ketika ke bank, memiliki untuk modal ya Pak, berkaitan dengan modal. Karena beberapa kali ketika mereka ke bank melihat, loh, kontrak kalian hanya setahun dengan finance. Bisa ada nggak kontrak yang lebih dari itu? Karena rata-rata bank melihatnya kontrak kerjasama yang di atas 1 tahun atau sampai dengan 5 tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, bisakah kami kembali normal setelah diskusi kita pada pagi hari ini? Karena memang teman-teman ini sangat-sangat terpukul dengan situasi corona ini. Tapi memang itu ternyata ada aturan yang, tidak ada aturan yang melarang mengenai penarikan. Tapi situasi di finance sekarang itu, mereka memang tidak berani mengeluarkan SK. Nah, ini saya melihat, Pak, mungkin ini saya subjektif ya, Pak ya. Saya melihat ini adalah kesannya kesempatan bagi internal, karena SK-nya keluar di internal gitu, Pak.
Karena sesungguhnya internal kan juga bisa bekerja. Cuma memang aturan harus di pihak ketiga kan, sehingga mereka pun terbatas untuk bekerja, dibatasi untuk bekerja. Tapi faktanya SK-SK ini walaupun sudah CW dan sebagainya dikeluarkan juga di internal gitu Pak. Mungkin karena untuk menghindari positifnya saya mungkin karena untuk menghindari jangan sampai ada gesekan yang berlebihan atau seperti apa. Nah itu butuh penjelasan dan butuh bantuan dari APPI untuk mengkomunikasikan Pak. Terus kemudian mungkin itu dulu Pak yang saya pertanyakan. Selanjutnya berkembang untuk teman-teman yang lain. Ya. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Uno. Mungkin tadi ada 2 pertanyaan Pak, fokus dari ketua kami. Pertama mengenai komunikasi tadi, apakah bisakah 1 tahun atau bisakah lebih diperpanjang menjadi 2 tahun atau 3 tahun? Lalu yang kedua, pasca COVID-19 ini apakah mungkin atau tentu tetap optimis ya Pak Ketua ya, optimis, tapi apakah bisa kembali normal Pak, seperti sedia kalanya, atau bahkan mungkin harapannya lebih baik Pak? Ya, pertama Pak Uno, kalau bicara mengenai kontrak kan memang adalah antar perusahaan pembiayaan dengan masing-masing perusahaan. Tetapi nggak ada salahnya, ini usul saja Pak Uno, kirim aja surat dari PPJPI sebagai perkumpulan resmi kepada APPI, dengan surat dasar itu dengan alasan-alasan yang ada, saya akan menghimbau kepada anggota-anggota perusahaan pembiayaan, kenapa nggak bisa membantu untuk memberikan kontrak yang lebih panjang selama ada klausula-klausula terkait performance, misalnya bisa putus jika performance-nya mungkin dirasakan buruk, atau ada banyak kasus-kasus yang akhirnya malah merugikan perusahaan pembiayaan. Itu kan bisa saja ya Pak Uno ya. Kontrak panjang, kontrak pendek sebenarnya bisa, tapi ya tulis aja. Kalau menurut saya, kalau saya menjawab atas nama asosiasi, kan saya bukan juga pemutus di masing-masing perusahaan pembiayaan, tetapi saya mau membantu. Membantu kalau selama dari perkumpulan ada nulis surat ke kita bisa teruskan surat itu karena ada dasar. Kalau enggak, saya kan bicara-bicara hukum. Setuju, Pak. Nanti dipikir saya dapat komisi dari Pak Uno, padahal enggak. Gitu kan. Iya, jadi pakailah surat resmi, saya bisa bantu ya untuk bicarakan dengan alasan-alasan poin-poin yang tadi Pak Uno sampaikan. Ya. Yang kedua, bisa nggak kita kembali normal? Mau kembali normal dong, Pak. 70%, kurang lebih 300 triliun. Hari ini kita ada pembiayaan mobil roda 2 dan roda 4. Itu angka yang nggak kecil, Pak. Kalau nggak bisa bayar hutang, gulung tikar semua kita, Pak. Benar. Ya, dari 300 triliun, kita berasumsi 30 triliun itu bisa terjadi bermasalah. Itu banyak di jalan, Pak. Ya, banyak di jalan. Jadi kita mau. Nah, kita maunya seperti apa? Saya pun lagi berjuang tadi kan, bahwa setelah pandemi virus corona ini selesai, saya akan merapat lagi ke Kumham. Entah bagaimana dia mengeluarkan press release terkait keputusan MK, seperti apa supaya kita jelas. Kedua, kalau bisa kita kejar pula itu urusan yang namanya undang-undang fidusia yang baru. Karena saya sedang lagi mau membuat undang-undang fidusia yang baru, melanggar pasal 36 itu jadi 5 tahun hukumannya, Pak. Nggak 2 tahun. Kalau 2 tahun nggak bisa dipenjara dulu waktu ditangkap. Setuju, Pak. Ya. Jadi kita berjuang terus, Pak. Kita butuh kalian butuh kita, tapi kita harus sering berkomunikasi. Jadi juga saya udah pernah minta, kalau nggak salah di Jawa Tengah itu ada Pak Daniel, kan? Ada. Ya. Ada, nah, Pak Daniel sudah bergabung, Pak. Ya, Pak Daniel itu adalah orang yang juga pertama kali berhubungan dengan saya. Kita open-open aja. Kalau ada yang nakal dari head call, atau siapapun juga yang malak-malakin kalian, kasih tahu namanya. Nggak bisa bekerja lagi dia di seluruh perusahaan leasing nanti. Siap. Tiba-tiba jadi kolektor nanti dia di luar. Ya, kita mau bersih-bersih. Tapi kalau kita nggak tahu permainan yang di dalam seperti apa, ya nggak selesai-selesai. Kami direktur pun nggak akan tahu permainannya. Tapi ujung-ujungnya yang kena kan kalian juga nantinya. Alhamdulillah kita berada di penghujung acara. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Pak Suwandi. Terima kasih kepada Pak Edi Jaya sebagai Ketua Dewan Pendiri yang
hari ini hadir dan bersama pengurus Dewan Pendiri, para pimpinan Direktur Jasa Penagihan yang hadir pada pagi siang hari ini, pimpinan Multi Finance Indonesia, PPJPI yang hadir, terima kasih. Sesungguhnya tujuan pelaksanaan acara ini adalah untuk mendukung program pemerintah ya Pak ya. Terus kemudian mempererat silaturahmi antara pengurus, pimpinan BPJP dengan pihak finance dan APPI dan segala lembaga yang berkaitan. Ini kita mau silaturahmi yang baik. Nah, ke depan semoga apa yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi sangat bermanfaat buat kita semua, bisa kita jadikan bekal untuk kita. Tapi Pak, memang saya mau ini Pak, tujuan kami ini memang membuat sebuah regulasi untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan. Kami butuh support juga dari APPI. Kalau misalnya selama ini APPI edukasi Profkol melalui SPPI, di kami akan memperketat untuk atau mengedukasi di tingkatan perusahaannya Pak. Jadi perusahaan-perusahaan ini tidak seperti kacang goreng, abal-abal yang seperti Bapak bilang. Orang ada 9 juta bisa buat PT sekarang. Orang ada 6 juta bisa buat PT sekarang. Profkol tidak buat PT. Jadi kita akan mengatur regulasinya. Kita akan mengatur standar apa sih sebuah PT bisa bekerja sama dengan anggota APPI. Nah, inilah butuh komunikasi antara PPJPI dan APPI untuk kita rumuskan bersama-sama, Pak. Sehingga ke depan melahirkan anggota APPI, anggota APPJPI yang sesuai dengan standar, dan kita juga bisa memberikan masukan kepada APPI mana saja yang perlu atau ada tingkatan fraud ada di masa itu bisa kita lakukan secara bersama-sama, Pak. SPBU itu siapa yang tidak bisa buat, tapi karena diatur oleh Kiswana Migas, makanya dia terbatas. Jadi perusahaan yang berkelas, gitu. Jadi sebuah entitas bisnis yang berkelas. Dan kita seperti itu. Kita ini siapa yang nggak bisa buat PT, tapi kita atur dia biar dia jadi berkelas. Kira-kira seperti itu. Sekiranya ada kekurangan, saya mohon maaf. Ke depan kita akan buat lagi acara kegiatan yang sama, Pak. Kita akan coba undang Mabes Polri, kemudian OJK, dan Bapak kami minta untuk hadir juga bersama-sama, Pak. Kalau ada Mabes Polri kan enak, Pak. Kita ini kan selalu kan dikriminalisasi seperti kepolisian loh, Pak. Nah, ini yang kemudian wacana kita harus kita coba samaratakan ke bawah melalui Mabes Polri, bidang reskrim atau apa seperti itu, Pak. Nanti akan kita coba rumuskan bersama-sama, kita diskusikan dengan Bapak. Kira-kira itu, saya mohon maaf apabila ada salah kurang kata. Demikian Bapak-Bapak semua, untuk meeting hari ini akan kami buatkan nanti seperti minute of meetingnya, akan kami share juga di grup-grup PPJPI, mungkin yang tergabung juga dengan teman-teman multi finance lainnya. Oke, terima kasih banyak Pak Suwandi, terima kasih. Kami menunggu ini lagi Pak, kunjungan lagi Pak. Terima kasih banyak. Baik teman-teman semua, Bapak-Bapak semua, akan kami akhiri meeting hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Bang Rangga, Pak Ketum, terima kasih abang-abang, Mbak, terima kasih. Terima kasih.